Halo Merdeka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di Blora This Week. Bersama saya, Urip Daryanto. Acara ini hadir untuk memberikan informasi terupdate tentang apa yang terjadi di Blora dalam sepekan terakhir. Dari berita hangat hingga acara menarik, kami akan membahasnya secara tuntas. Berita pertama pemirsa, dalam rangka antisipasi kebakaran hutan, Blora gelar apel siaga penanggulangan karhutla. Iya, untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, utamanya menjelang datangnya musim kemarau, Blora menggelar apel siaga penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, dan latihan bersama. Sejumlah pihak mulai Perhutani, BPBD, TNI, Polri, dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan LMDH di Blora ambil bagian di kegiatan yang berlangsung di petak 107 RPH Kedung Kenanggo, BKPH Kalisari, KPH Blora itu. Usai apel dilanjutkan dengan latihan atau simulasi bersama, bagaimana mengatasi jika terjadi kebakaran hutan. Tentu dalam latihan itu dipraktikkan bagaimana memadamkan hutan yang terbakar dengan peralatan pemadam yang mumpuni. ADM Perhutani KPH Blora, yakni Erna Ningsih, ketika dikonfirmasi Selasa 12 Agustus 2025, menjelaskan, tujuan apel karhutla dan latihan bersama penanggulangan kebakaran hutan itu untuk persiapan dalam rangka antisipasi datangnya musim kemarau yang rawan terjadinya karhutla. Ya, dengan apel dan latihan bersama itu, jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita lebih siap untuk menghadapi dan memadamkan kebakaran. Tandas ADM Yeni. Selain menjalin hubungan yang sinergis dengan stakeholder lain dalam bidang kebencanaan dan penanggulangannya. Tujuan lain apel dan latihan bersama tersebut masih menurut ADM Yeni sebagai upaya deteksi dini terhadap kebakaran hutan dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan dan LMDH. Dengan demikian akan memudahkan dalam menemukan hotspot yang ada di lapangan. Penting untuk menjaga kawasan hutan yang ada di Kabupaten Blora, terutama yang berbatasan langsung dengan lahan milik. Karena tidak jarang seringkali ada yang melakukan pembersihan lahan dengan cara dibakar. Keterampilan untuk memadamkan sangat perlu agar tidak merembet dan meluas ke kawasan hutan, pungkas AD M. Yeni Erna Ningsih. Sekedar kilas balik, di tahun 2023 lalu, Blora pernah tempati peringkat kedua terbesar kebakaran hutan dan lahan se-Jateng. Tentu kondisi tersebut menjadi perhatian banyak pihak, di antaranya dengan melakukan antisipasi. Total luas wilayah Kabupaten Blora yang mencapai 1.956 km persegi, 46,66% diantaranya merupakan area hutan. Lantaran hampir separuh wilayah Blora merupakan hutan, kondisi itulah yang turut menjadi penyumbang tingginya angka kebakaran. Bahkan sepanjang musim kemarau di tahun 2018, banyak kejadian kebakaran yang melanda hutan Blora. Berdasarkan catatan KPH Perhutani Blora, ada 38,175 hektar lahan hutan yang terbakar pada musim kemarau tahun itu. Sebagian besar penyebab kebakaran lahan hutan itu akibat kelalaian manusia, seperti pembuangan puntung rokok atau sisa pembakaran lahan tebu yang merembet ke lahan hutan. Dari luas 15.000 hektar, sebanyak 38,175 hektar mengalami kebakaran. Kebakaran lahan hampir terjadi di sejumlah bagian kesatuan pemangkuan hutan. Lahan hutan yang terbakar lokasinya berbeda-beda dan tersebar di 5 wilayah KPH yang dinaungi oleh Perhutani Blora. Jumlah itu mencapai separuh dari total lahan hutan yang ada di Kabupaten Blora. Berita berikutnya, Blora ajukan izin 4.000 lebih titik sumur minyak tua ke Gubernur. Pemirsa, dalam rangka menindaklanjuti keluarnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang kerjasama pengelolaan bagian wilayah kerja untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi, Pemkab Blora gerak cepat. Selasa 12 Agustus 2025, Pemkab menggelar rapat di ruang pertemuan Setda Blora dengan dipimpin langsung Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman. Hal itu dilakukan untuk memfasilitasi dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga terkait pengelolaan sumur minyak masyarakat yang tersebar di berbagai desa di wilayah Kabupaten Blora. Diskemakan, Pemkab akan membuka pengelolaan sumur masyarakat melalui 3 unsur pengelola, yakni Blora Patra Energi BUMD, Koperasi Blora Migas Energi Koperasi, dan CV Mataram Connection UMKM. Menurut penjelasan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Blora, Puji Arianto, pihaknya telah melakukan verifikasi awal titik-titik sumur yang akan diajukan izin ke Gubernur Jawa Tengah. Total terdapat 4.134 titik sumur di 37 desa yang tersebar di 14 kecamatan yang masuk rekomendasi pengajuan untuk dapat dikelola oleh 3 unsur tersebut, BUMD, Koperasi, dan UMKM.
Setelah diajukan, nantinya akan dibentuk tim gabungan dari Kementerian ESDM, SKK Migas Pertamina, Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan aparat penegak hukum untuk verifikasi lapangan. Hasilnya akan dituangkan dalam berita acara sebagai dasar pemberian izin pengelolaan, jelas Puji Arianto. Bupati Arif Rohman menegaskan bahwa inisiatif ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Kalau dari 4.000-an sumur yang kita ajukan, separuhnya disetujui dan setiap sumur dikerjakan 10 orang, berarti akan ada ribuan tenaga kerja yang terserap. Ini tentu menjadi peluang besar bagi warga kita. Terkait isu lingkungan, Bupati Arif Rohman memastikan bahwa aspek kelestarian akan menjadi perhatian serius. Tim gabungan nanti juga akan melibatkan unsur lingkungan hidup untuk menilai dampak pengelolaan sumur terhadap lingkungan, tegasnya. Selanjutnya, berita ini cukup menggembirakan untuk kemajuan pembangunan di Blora, yakni kantor imigrasi Blora segera dibangun, tim dari Kementerian IMIPAS diterjunkan. Dengan demikian, rencana pendirian kantor imigrasi di Blora semakin dekat saja, menyusul saat ini sudah memasuki tahapan verifikasi faktual lapangan. Di tahapan ini, sejumlah tim dari Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan IMIPAS RI Rabu 13 Agustus 2005 mulai diterjunkan ke Kabupaten Blora. Tim tersebut terjun ke Blora dalam rangka untuk meninjau sekaligus memverifikasi data-data dan kelengkapan syarat dalam pembentukan kantor imigrasi. Kedatangan tim dari IMIPAS RI itu diterima oleh Wakil Bupati Blora, Haja Sri Setiorini, di ruang rapat Wakil Bupati. Di acara yang diwarnai dengan diskusi bersama itu, ikut mendampingi Asisten Administrasi Umum, Kepala DPM TSP Blora, BKPSDM Blora, BPPKAD Blora, Dinrum Kimhub Blora, serta Camat Blora dan Camat Jepon. Usai diskusi, tim melakukan tinjauan ke sejumlah lokasi, mulai dari MPP Blora, Kecamatan Jepon, Banderang Loram, hingga lokasi pembangunan kantor imigrasi, yakni di wilayah Kelurahan Melangsen, Blora Kota. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pati, Ahmad Zaini, yang hadir bersama tim menyampaikan kunjungannya bersama tim ke Blora dalam rangka melakukan verifikasi faktual lapangan. Kita akan melaksanakan verifikasi lapangan. Verifikasi faktual lapangan ini sangat menentukan dan penting dalam pendirian kantor imigrasi di Blora ini, ungkap Ahmad Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu setelah kita mengajukan, ini adalah verifikasi lapangan. Verifikasi faktual lapangan ini adalah sangat menentukan, Bu Deji. Kemudian ini dari tim kami perkenalkan dulu. Informasi akhir untuk pembentukan kantor imigrasi, scoring kita sudah memenuhi. Namun kembali lagi, keputusan ada di Kemenpan. Kita memberikan ke sini untuk verifikasi untuk memastikan scoring itu tetap. Jelas Ahmad Zaini. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi beberapa hal yang menjadi fokus verifikasi, yakni mulai dari ketersediaan lahan untuk kantor imigrasi, terkait dengan kantor atau gedung yang digunakan untuk operasional sementara, hingga terkait dengan unsur sumber daya manusia untuk kantor imigrasi. Sementara itu, Arif Rahman Wicaksono, salah satu tim verifikasi dari Sekjen Kemen IMIPAS RI, mengungkap bahwa untuk setiap pembentukan kantor imigrasi wajib didahului dengan evaluasi lapangan. Nantinya hasil dari laporan tim evaluasi ini akan dijadikan bahan untuk pertimbangan dan tim akan menyertakan beberapa dokumen pendukung. Ini tujuan kami pada hari ini untuk melakukan verifikasi lapangan. Kami hanya mau verifikasi apa yang berada di lapangan. Kemudian apakah sudah sesuai dengan yang diusulkan ke kita, jelasnya. Beberapa hal yang akan diverifikasi mencakup status lahan dan bangunan, selanjutnya adalah sarana prasarana yang saat ini dipakai, termasuk MPP. Lalu terkait alokasi anggaran, surat dukungan Pemda untuk pembentukan kantor imigrasi, hingga kaitannya terkait dengan alokasi SDM, juga berkaitan dengan data pelayanan MPP. Sementara itu, Wakil Bupati Blora Haja Sri Setiorini mengungkapkan pemerintah Kabupaten Blora siap mendukung upaya pendirian kantor imigrasi di Blora. Sebagai tindak lanjut rencana pendirian kantor imigrasi di Kabupaten Blora sangat mendukung keberadaannya, jelas Pak Puprini. Kemudian lanjut Pak Puprini terkait teknis seperti hibah tanah untuk pembangunan kantor tersebut saat ini tengah dalam proses dengan kementerian. Ini cerita saja ya Pak ya, kita mulai saja bahwasanya kemarin kita sudah melangkah bagaimana tindak lanjut Blora terhadap keberadaan imigrasi di Blora. Jelas Kabupaten Blora itu sangat mendukung keberadaannya. Siap, terima kasih.
Namun untuk lain-lain nanti ada hal-hal yang perlu dibicarakan lebih lanjut, masalah seperti hibah tanah. Alhamdulillah kita sudah berproses. Terpisah, Kepala DPMPTSP Blora Bondan Arsiyanti mengungkapkan bahwa saat ini di MPP Blora bersama dengan kantor imigrasi Pati telah menggelar layanan keimigrasian, salah satunya paspor. Peminatnya pun tak hanya berasal dari Blora, tapi juga dari Bojonegoro, Ngawi, Tuban. Adapun lokasi pembangunan kantor imigrasi Blora berada di Kelurahan Melangsen, yakni di sebelah utara kantor Kecamatan Blora dengan luas sekitar 7.821 meter persegi. Saat ini untuk hibah tanah tersebut masih dalam proses dengan kementerian. Selain itu, lanjut Bondan juga telah disiapkan bangunan kantor UPT sementara kantor imigrasi bertempat di Aula Kecamatan Jepon, termasuk mes pegawai kantor imigrasi yang terletak di rumah dinas Camat Jepon. Persis posisinya karena beliau asli Blora, jadi sudah persis. Ini luasannya di 7.800. Nah, tanah ini secara FDTR itu masuk di kawasan pemukiman perkotaannya, Mbak Esti. Iya, masuk di kawasan pemukiman perkotaan. Jadi sebenarnya tidak dilarang gitu untuk didirikan bangunan di dalamnya ya. Tidak masalah. Nah, hanya saja saat ini Blora sudah menyediakan mes, Pak. Ya Pak Dian ya, Mas Dian ya. Ya, jadi kita sudah cek lokasi mana bisa dimanfaatkan terus biar tidak perlu bolak-balik dari Pati ke Blora. Jadi kita siapkan mes untuk teman-teman imigrasi, tempatnya di Kecamatan Jepon. Jadi berseberangan dengan lokasi MPP. Nah, jadi tidak terlalu jauh. Nah, Pemirsa, kami akan kembali setelah satu ini yang mau lewat. Tetaplah bersama Blora TV. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman. Dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya. Baik, kembali bersama saya Urip Daryanto untuk menyampaikan berita terupdate di Blora dalam sepekan terakhir. Pemirsa, Blora berharap naik tingkat Swastisaba Wistara di penghargaan Kabupaten Sehat. Ya, di tahun 2025 ini, Blora berharap naik tingkat Swastisaba Wistara di penghargaan Kabupaten Sehat saat ikuti verifikasi lanjutan penilaian Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora Selasa 12 Agustus 2025, Bupati Blora targetkan Blora dapat naik tingkat ke Swastisaba Wistara untuk tahun ini. Untuk mewujudkan target itu, kepada seluruh OPD diminta segera menambah kekurangan dokumen yang tim penilai minta. Semoga dengan inovasi Satria Gizi bisa meningkatkan nilai Kabupaten Blora ke jenjang berikutnya, papar Bupati Arif. Di acara itu, Bupati Blora Arif Rahman bersama Wakil Bupati Blora Sri Setiorini mengikuti langsung, termasuk Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat FKKS Kabupaten Blora, Ainia Salikah beserta sejumlah organisasi perangkat daerah OPD. Acara dibuka Irjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Gigi Murti Utami. Sebelum penilaian dimulai, Bupati Arif memaparkan capaian 9 tatanan yang menjadi indikator verifikasi lanjutan penilaian Kabupaten Kota Sehat tingkat nasional 2025. Orang nomor 1 di Blora itu juga menyampaikan sejumlah prestasi berupa penghargaan tingkat nasional yang diraih pemerintah Kabupaten Blora, salah satunya penghargaan Kabupaten Kota Sehat Swastisaba Padapa. Kami berharap Blora dapat naik tingkat ke Swastisaba Wistara untuk tahun ini. Kepada seluruh OPD agar segera menambah kekurangan dokumen yang tim penilai minta. Semoga dengan inovasi Satria Gizi bisa meningkatkan nilai Kabupaten Blora ke jenjang berikutnya, ungkap Arif. Sementara itu, Ketua FKKS Kabupaten Blora, Ainia Salikah menambahkan, pihaknya siap membantu tim teknis memperbaiki dan menambah kekurangan dokumentasi yang tim penilai minta. Kata dia, agar apa yang Bupati Blora harapkan bisa tercapai. Kami bersama tim forum akan bersinergi dengan semua pihak. Ini tanggung jawab bersama antara tim forum dan tim teknis. Harapannya, sinergi ini bisa menghasilkan yang terbaik untuk Kabupaten Blora menuju Kabupaten Sehat, bersih dan ramah lingkungan, terang Ainia Salikah. Kepala Dinkes Blora Edi Widayat menyampaikan, Kabupaten Kota Sehat atau KKS adalah suatu kondisi kabupaten atau kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk. Hal itu dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
Ada 9 tatanan yang dinilai untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten Sehat Lanjut Edi Widayat. Ke-9 tatanan itu diantaranya kawasan pemukiman, sarana prasarana umum, serta sarana lalu lintas dan pelayanan transportasi. Selain itu, kawasan pertambangan sehat, hutan sehat, industri dan perkantoran sehat, serta pariwisata sehat. Begitu pula kawasan pangan dan gizi kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat. Semoga target ini bisa tercapai. Amin. Pemirsa, di penghujung acara Blora This Week Medio 18 Agustus 2025 ini, berikut kami sampaikan rangkaian upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 di Blora. Diawali dengan hikmat, apel kehormatan dan renungan suci HUT RI ke-80 di Blora. Ya, tepat pukul 00.00 WIB Minggu 17 Agustus 2025, suasana hening menyelimuti Taman Makam Pahlawan Wirabakti Blora. Ratusan peserta apel menundukkan kepala dalam doa dengan cahaya obor dan lilin yang menyala di pusara para pahlawan. Malam itu, pemerintah Kabupaten Blora menggelar apel kehormatan dan renungan suci sebagai bagian dari peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto yang bertindak sebagai inspektur apel memimpin langsung penghormatan kepada para pejuang bangsa. Tampak hadir Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Wakil Bupati Haja Sri Setiorini, Ketua DPRD Blora, Dandim 0721 Blora, serta jajaran Forkopimda, Sekda Blora, dan sejumlah tamu undangan. Mereka mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh hikmat. Kapolres AKBP Wawan Andi Susanto menyampaikan rasa hormat mendalam atas pengorbanan para pahlawan. Kami menyatakan hormat yang sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan saudara-saudara sebagai pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa, ungkap Kapolres. Kami bersumpah dan berjanji, perjuangan saudara-saudara adalah perjuangan kami pula dan jalan kebaktian yang saudara-saudara tempuh adalah jalan bagi kami juga, ucap Kapolres penuh haru. Ia juga menyampaikan doa bagi arwah para pahlawan agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Kami berdoa semoga arwah saudara-saudara diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa serta mendapat tempat yang sewajarnya, ungkapnya. Rangkaian apel diwarnai dengan prosesi mengheningkan cipta, penyalaan obor, doa bersama, hingga penghormatan. Cahaya obor yang dinyalakan oleh para pramuka di makam pahlawan menambah khidmatnya jalannya renungan malam itu. Dilanjut upacara pengibaran dan penurunan bendera di puncak peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 yang berlangsung di alun-alun Blora, sukses dengan mulus dan berlangsung khidmat. Ya, merah putih berkibar gagah di HUT RI ke-80 itu dan Paskibraka Blora diapresiasi Bupati menyusul sukses menunaikan tugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-80 RI di alun-alun Blora, Minggu 17 Agustus 2025 tersebut. Upacara berlangsung khidmat dengan ribuan peserta yang hadir, mulai dari jajaran Forkopimda hingga tamu undangan. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman yang bertindak sebagai inspektur upacara memberikan apresiasi tinggi atas penampilan Paskibraka. Hari ini penampilannya keren luar biasa, kompak semuanya, ungkap Bupati dengan bangga. Ia juga berharap agar pada upacara penurunan bendera di sore hari, Paskibraka kembali tampil maksimal. Semoga nanti sore ketika bertugas di upacara penurunan bendera juga bisa sekeren pagi ini, jelasnya. Untuk diketahui, Paskibraka yang telah dikukuhkan oleh Bupati Blora sebanyak 33 orang. Adapun petugas pengerek bendera pusaka pada momen bersejarah ini terdiri dari Muhammad DDA, Man Blora, Brian Braja, SMK Negeri 1 Blora, dan Akbar Luhur R, SMA Negeri 2 Cepu. Sementara itu, pembawa baki bendera dipercayakan kepada Airin Mahbubatul Aulia, SMK Negeri 1 Cepu. Sementara di upacara penurunan minggu sorenya, tugas pembawa baki dilaksanakan oleh Laurel Nidia Salsabilum, SMA Negeri 1 Randu Blatung. Upacara HUT RI ke-80 di Blora semakin hikmat dengan pembacaan teks Pancasila dan proklamasi oleh Bupati Blora. Teks pembukaan UUD 1945 oleh Ketua DPRD Blora Mustopa, serta doa yang dipimpin Kepala Kemenak Blora Haji Rozikun. Tak hanya pengibaran bendera, upacara juga dirangkai dengan penyerahan Satya Langcana Karya Satya kepada ASN berprestasi, pemberian remisi kepada warga binaan Rutan Blora, serta penyerahan bantuan sosial kepada Legiun Veteran Republik Indonesia LVRI. Sebagai penutup, Kepala Rutan Blora menyerahkan secara simbolis lukisan karya narapidana kepada Bupati dan Wakil Bupati Blora.
Setelah rangkaian upacara tersebut digelar, Bupati beserta Forkopimda dan tamu undangan mengikuti jalannya upacara HUT RI tingkat nasional secara virtual di Pendopo, Kabupaten Blora. Pemirsa, sukses di pengibaran juga sukses di upacara penurunan bendera pada peringatan HUT RI ke-80 di Blora. Upacara penurunan bendera merah putih sekaligus aubade dalam rangka peringatan HUT RI ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di alun-alun Kabupaten Blora Minggu sore 17/8/2025 berlangsung lancar, hikmat dan sukses. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman hadir bersama jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, serta para kepala OPD. Lagi-lagi dalam kesempatan tersebut, Bupati mengapresiasi kinerja petugas Paskibra Kabupaten Blora 2025 yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kami berterima kasih kepada seluruh pelatih, baik dari Polres Blora maupun Kodim 07121 Blora, serta semua pihak yang terlibat. Alhamdulillah, rangkaian upacara berjalan lancar dan hikmat. Kami yakin putra-putri Paskibra Blora adalah generasi terbaik yang akan mengharumkan nama bangsa dan negara. Acara dimulai dengan aubade, menampilkan pembacaan puisi dan solois oleh siswa-siswi Blora, yakni Naura SMA N1 Blora, Najwa SMP N1 Blora, dan Tirza SMA Katolik Blora. Dengan penuh penghayatan, mereka membawakan 3 lagu nasional, Tanah Airku, Satu Nusa Satu Bangsa, dan Niur Hijau. Kemeriahan semakin terasa dengan pertunjukan barongan Blora tingkat pelajar. Siswa-siswi dari SDN 2 Ngawen, SDN Bogem Japa, SDN 5 Jepon, SMPN 1 Todanan, SMPN 6 Blora, SMPN 1 Blora, dan SMP 5 Cepu tampil memukau, menghibur peserta upacara, serta masyarakat yang memadati alun-alun Blora. Sebagai penutup, dilaksanakan upacara penurunan bendera merah putih. Bertindak sebagai inspektur upacara, Letkol Inf Agung Cahyono. Adapun petugas penurunan bendera, Brian Braja, SMK N1 Blora, Akbar Luhur Rahmanto, SMA N2 Cepu, Muhammad Dede Aryawida, Man Blora, pembawa baki, Laurel Nidia Salum, SMA N1 Randu Blatung. Selamat untuk 33 anggota Paskibra Blora tahun 2025 yang telah sukses menjalankan tugas sucinya di upacara pengibaran dan penurunan bendera tersebut. Pemirsa, seusai para anggota Paskibra Blora tahun 2025 resmi dikukuhkan oleh Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, Jumat 15 Agustus 2025 malam di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Blora TV berhasil mewawancarai 2 di antara 33 anggota Paskibra Blora itu, yang kebetulan keduanya bertugas sebagai pembawa baki berisi bendera pusaka yang akan dikibarkan pada upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di alun-alun Blora. Keduanya adalah Airin Mahbubatul Aulia yang siswi SMKN 1 Cepu, di mana akan bertugas membawa baki atau nampan satu pecara pengibaran bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Dan Laurel Nidia Salum dari SMA N1 Randu Blatung, yang akan bertugas satu pecara penurunan bendera di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 nanti. Adalah Airin Mahbubatul tambah begitu ceria menuturkan tentang perasaannya menjadi bagian dari anggota Paskibraka Blora 2025. Dara cantik yang tinggal di Dukuh Janar, Desa Ngelanjuk, Kecamatan Cepu, optimis dan berharap sukses saat menjalankan tugasnya di Minggu 17 Agustus 2025. Bangga menjadi bagian dari anggota Paskibraka memang, dan ini diakui oleh Airin Mahbubatul Aulia yang biasa dipanggil Airin, anak dari pasangan Muhammad Camgiah Amiruddin dan Prila Widianti ini. Ia bangga apalagi membawa baki saat pengibaran bendera pusaka di upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Adalah impian saya sejak dari dulu, ungkap cewek manis kelahiran Surabaya 4 Juli 2009 ini dengan penuh semangat. Saya memilih menjadi bagian dari anggota Paskibraka karena itu adalah suatu kebanggaan dari diri saya sendiri, dan menjadi pembawa baki Airin adalah yang saat ini duduk di bangku kelas 11 Akel 1 SMK Negeri 1 Cepu ini bangga begitu dinyatakan lolos menjadi anggota Paskibraka. Hal ini juga diakuinya terlebih saat ditunjuk menjadi pembawa baki yang berisi bendera pusaka. Apalagi lanjutnya, Airin menganggap bahwa tidak semua orang, semua anggota Paskibraka maksudnya, bisa menjadi petugas pembawa baki khususnya di pasukan. saya merasa bangga kepada diri saya sendiri karena tidak semua orang bisa menjadi pembawa baki khususnya di pasukan 8. Saya berlatih sehari 3 kali bersama teman-teman saya
di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari sehabis pembelajaran malam. Ingin membanggakan orang tuanya dan mengharumkan nama baik asal sekolahnya, yakni SMK Negeri 1 Jepu, Airin pernah merasa lelah dan tetap bersemangat meski selama di karantina harus berlatih sehari 3 kali bersama teman-temannya, yakni pagi, siang, dan malam. Perasaan gugup pasti ada, namun Airin yang hobi renang dan bercita-cita ingin menjadi pilot, ini mengaku bermodalkan keyakinan kalau dirinya bisa, terlebih keinginan ingin membanggakan dirinya juga, keluarga termasuk mengharumkan asal sekolahnya. Airin tetap fokus dan yakin harus sukses saat pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih. Harus sukses saat menjalankan tugas di pengibaran Sangsaka Bendera Merah Putih saat upacara peringatan kemerdekaan RI. Dengan kesuksesan itu, saya akan bangga dan terharu sekali pastinya. Apalagi saya bertugas membawa baki. Tandas Airin sambil berpesan kepada adik-adik kelasnya, jika ingin menjadi bagian dari anggota Paskibraka, harus rajin berlatih, mempersiapkan fisik dan mental dengan baik. Saya yakin kepada diri saya sendiri kalau saya itu bisa, dan saya ingin membanggakan diri saya sendiri dan keluarga saya. Saya harus tetap fokus dengan tujuan saya, yaitu mengibarkan sang bendera merah putih dengan baik. Saya sangat bangga dan terharu terhadap diri saya sendiri karena bisa di posisi menjadi pembawa baki di Kabupaten Blora. Pesan dari saya adalah tetap semangat dan terus berlatih karena menjadi bagian dari anggota Paskibraka itu adalah sejarah seumur sehidup. Sukses menjalankan bertugas Adinda Airin, mudah-mudahan kelak cita-citamu untuk menjadi pilot akan tercapai. Dan tentunya tetap berbakti kepada orang tua haruslah jangan dilupakan. Jadi anggota Paskibraka itu berat. Meski sebetulnya, meski berat tetapi tetap indah. Demikian yang diungkapkan oleh Laurel Nidia Salum dari SMA N1 Randu Blatung yang akan bertugas membawa baki saat upacara penurunan bendera di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 besok. Ditanya tentang persiapannya, Laurel darah kelahiran Blora 14 Desember 2008 dan tinggal di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Blatung itu menandaskan untuk persiapan menjadi petugas Paskibraka sama seperti sesama anggota Paskibraka lainnya, yakni selama di pemusatan latihan 3 kali setiap harinya, yakni pagi, siang, dan malam. Untuk latihan yang sangat berat itu saat malam hari, ungkapnya kepada Blora TV. Menjadi anggota Paskibraka itu momen 1 kali seumur hidup, dan untuk menjadi pembawa baki itu tidak terpikir dalam pikiran saya karena menjadi pembawa baki itu adalah tugas yang paling berat. Persiapan saya, jadi di sini saya dilatih setiap hari latihan dan untuk 1 hari latihan itu 3 kali. Yang pertama itu pagi hari, yang kedua siang menjelang sore, dan yang terakhir itu malam hari. Latihan yang paling sangat berat itu saat malam hari. Dengan muka berbinar pertanda aura semangat yang tetap menyala. Untuk mengatasi rasa gugup, Laurel Nidia Salum yang mengaku sering dipanggil Salum itu berbekal keyakinan bahwa dirinya bisa menjalankan tugas dengan baik seperti juga dialami oleh juga teman-temannya. Kegugupan itu bisa terlewati dengan sempurna. Satu hal, demikian Laurel, anak dari pasangan Yoyok Dwi dan Purwati ini. Rumus sukses sebagai pembawa nampan berisi bendera pusaka yang akan dikibarkan saat upacara penurunan bendera di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 adalah dirinya akan fokus dan mengingat formasi. Saya akan selalu fokus dan mengingat formasi karena setiap anggota Paskibraka mempunyai tugas sendiri-sendiri dan setiap bagian berbeda, ungkap siswi kelas 11 SMA N1 Randu Blatung yang bercita-cita ingin menjadi polisi ini. Untuk hal yang diingat itu pastinya formasi dan tugas sendiri-sendiri karena setiap bagian itu tugasnya berbeda-beda. Laurel mengaku yang terus ditanamkan di benaknya sehari-hari bahkan hingga sehari menjelang pelaksanaan tugas bagi Paskibraka adalah harus sukses dan sempurna saat pelaksanaan. Karena dengan kesuksesan itu dirinya akan bangga termasuk membanggakan kedua orang tuanya dan mengharumkan nama sekolah asal yakni SMA N1 Randu Blatung. Mantap di sanubadinya, Laurel, darah manis kelahiran Blora 14 Desember 2008 lalu itu mengaku bahwa perasaan paling terhormat saat terpilih menjadi anggota Paskibraka, karena tentu hal itu hanya sekali seumur hidup. Sangat senang, pada awalnya sempat ragu sih dan sedih karena kurang percaya diri, tetapi lama-kelamaan rasa ragu itu sirna dan muncul kepercayaan diri bahwa yakin dirinya bisa, pungkas Laurel. Sebuah pesan Laurel kepada adik-adik generasi penerusnya yang ingin menjadi bagian dari anggota Paskibraka tahun mendatang, hendaknya tetap semangat dan terus berlatih. Menurutnya menjadi anggota bagian dari anggota Paskibraka adalah sejarah sekali seumur hidup.
Untuk itu tetap semangat terus berlatih, mempersiapkan fisik dan mental. Karena menjadi anggota Paskibraka itu berat, tetapi sebenarnya meski berat tetap indah. Pesannya. Perasaan saya terpilih menjadi pembawa baki, saya sangat senang, tapi saya juga ragu dan agak sedih karena saya kurang percaya diri. Tetapi lama-kelamaan saya bisa percaya diri dan saya yakin bahwa saya bisa. Sukses Laurel, masa depanmu masih panjang. Semoga sukses kamu saat bertugas di upacara penurunan bendera di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Minggu tanggal 17 Agustus 2025 itu akan mengikuti suksesmu yang selanjutnya. Demikian pemirsa sejumlah berita yang kami sajikan di kolom Blora This Week edisi ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa nantikan sajian berita-berita teraktual dan terpercaya dari Blora, hanya Blora TV tentunya. Terima kasih, matur nuwun dan wassalam, mardeka.